Atas melimpahnya respon positif dari para juragan sekalian, maka saya memutuskan untuk melanjutkan film Mr. Vampir 2 ke film Vampir 3. Di film Vampir 3, kita akan dibawa ke masa lalu lagi, yaitu zaman Cina kuno, masa di mana Guru Gao masih hidup. Film ini menceritakan perjuangan Guru Gao membasmi sekelompok bandit berkekuatan sihir yang amat kuat. Di tengah perjalanannya, Guru Gao bertemu dengan oknum pendeta Tao bernama Momeng. Wah, kira-kira gimana ya kisahnya? Akankah Momeng membantu Guru Gao dalam membasmi para bandit itu? Atau justru sebaliknya, dia bersekutu dengan para bandit? Nah, agar tak penasaran, simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe. Baiklah, selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film bermula dari seorang pendeta Tao bernama Momeng yang hendak mengusir hantu dari rumah kliennya alias pelanggannya. Dan Momeng pun melancarkan ritualnya. Dia masuk ke dalam untuk melakukan pengusiran, dan benar saja ada dua sosok vampir yang muncul di sana. Momeng pun terlibat pertarungan sengit dengan mereka. Namun, setelah Momeng tumbang, Momeng langsung ngomel pada kedua vampir itu. Ternyata, mereka adalah vampir peliharaan si Momeng itu sendiri, dan tentu saja tanpa sepengetahuan kliennya. Lalu, Momeng menyuruh kliennya untuk menempelkan dahi si vampir menggunakan uang, dan vampir pun mematung. Selanjutnya, Momeng menyuruh tuan muda untuk membuka payungnya, agar vampir ini terkurung di dalamnya. Usai mengusir, Momeng dikejutkan dengan teriakan para ajudan kliennya. Sontak saja, mereka pun mendorong Momeng masuk ke dalam rumah. Di sana, Momeng bertemu dengan hantu cewek yang merupakan penunggu asli rumah itu. Seharusnya, hantu inilah yang diusir Momeng sedari tadi. Dengan agak takut, Momeng memohon pada hantu itu untuk tak mengganggu kliennya lagi. Tapi dia menolaknya. Bahkan, dia mengundang seluruh anggota keluarganya untuk menyerang Momeng. Merasa kewalahan, Momeng pun mengeluarkan vampir miliknya tadi yang bernama Tapao. Namun itu percuma saja, sebab mereka berdua tetap keteteran dan pada akhirnya Momeng dan Tapao pun kabur dari rumah itu. Usai berada di luar, Momeng berencana untuk tak kembali lagi dan mencari tempat baru. Lalu, tibalah Momeng di suatu pemukiman yang sangat sepi. Saat Momeng mengetuk pintu tempat penginapan, lalu masuk, tiba-tiba saja Momeng disambut para warga. Warga yang sudah muak dengan perampok berkuda belakangan ini langsung menuduh Momeng sebagai anggotanya dan berniat untuk membunuhnya. Saat hendak dibunuh oleh Chiang, secara kebetulan Guru Gao nongol dan mencegah Chiang. Guru Gao melarang menuduh orang tanpa bukti. Setelah tahu bahwa Momeng bukanlah anggota perampok, Guru Gao pun memimpin warga untuk melakukan serangan pada perampok berkuda yang sudah mendekat itu. Guru Gao dan warga mengepung kawanan perampok itu di tengah hutan. Guru Gao lalu membuat garis pertahanan menggunakan api. Selagi Guru Gao mengobati warga yang terluka, warga lain pun kembali mengejar perampok yang hendak kabur itu. Meski dikeroyok, perampok ini tetap tak gentar karena mereka kebal bacokan. Lalu datanglah Guru Gao. Guru Gao tahu penangkal dari ilmu kebal itu. Kemudian warga dikejutkan dengan serangan dari pimpinannya, yaitu Ratu Iblis. Dia mengobati saudaranya menggunakan belatung dari mulutnya. Melihat itu, Guru Gao pun berniat untuk menangkalnya menggunakan air kencingnya. Dan benar saja, leher saudaranya kembali terluka. Karena merasa terdesak, Ratu Iblis pun kabur. Keesokan harinya, warga menggelandang dua rampok semalam itu masuk ke dalam penjara.
Lalu di malam harinya, Guru Gao datang ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahunnya di lantai 2. Sementara itu, murid-murid Guru Gao secara kebetulan melihat Momeng yang sedang makan banyak tapi sendirian di lantai 1. Melihat itu, Chiang pun berniat untuk menzaliminya. Chiang melakukan aksi mentang-mentang pada Momeng. Tapao yang tak terima pun membalasnya dengan usil. Para pelanggan sendiri malah menganggap Chiang sedang melakukan atraksi. Mendengar Chiang meminta tolong, Guru Gao pun turun lalu membuka mata batinnya, dan Guru Gao pun menanganinya. Karena tak mau kehilangan vampirnya, Momeng pun berupaya menolongnya. Tapi naas, Guru Gao tetap meringkusnya sendirian. Lalu, dibawalah kendi itu ke rumahnya. Guru Gao menuliskan mantra agar mereka bisa bereinkarnasi dengan layak. Kemudian, Chiang disuruh Guru Gao meletakkannya ke dalam ruang kendi. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Ternyata, sedari tadi Momeng mengintainya. Dia masuk mengendap-endap demi mendapatkan kendi vampir-vampirnya itu. Usai menemukannya, Momeng berniat untuk pulang. Tapi dia dihadang oleh Chiang dan Guru Gao. Sebagai teman seprofesi, Guru Gao menasihatinya agar tak memelihara hantu lagi. Sebab menggunakan hantu untuk mencari uang merupakan tindakan yang dilarang. Bahkan bisa-bisa membawa kesialan baginya. Namun, Guru Gao tetap mengembalikan kendinya dan meminta Momeng untuk mempertimbangkannya lagi dengan bijak. Usai Momeng pulang, Chiang bertanya bagaimana cara agar tak terlihat oleh hantu. Guru Gao menjawab, olesi saja tubuhmu dengan abu arang. Sepertinya, Chiang berniat untuk membalaskan dendam pada vampirnya Momeng tadi. Chiang juga mengoleskan daun untuk membuka mata batinnya. Sementara itu di lain tempat, Momeng memecahkan kendi itu. Nampaknya, Momeng juga mulai sadar atas saran dari Guru Gao tadi. Walhasil, Momeng pun mengusir kedua vampirnya itu agar tak mengikutinya lagi. Pada akhirnya, Momeng masuk ke dalam penginapan dan memasang jimat di depan pintunya. Tapao dan adiknya sedih dan termenung. Di waktu yang sama, muncullah Chiang. Chiang mendekati Tapao perlahan-lahan dan kemudian menangkapnya. Mendengar teriakan adik Tapao, Momeng pun langsung bersegera mengejar Chiang. Saat berada di tengah hutan, Chiang terjatuh hingga kendinya pecah. Walhasil, Tapao pun keluar. Tapi di waktu yang sama pula datanglah Ratu Iblis. Dia menghajar Momeng dan menangkap Tapao menggunakan jubahnya Momeng. Sedangkan Chiang bersembunyi sambil memanggil bala bantuan. Setibanya warga di lokasi, Guru Gao mendapati satu makam yang mayatnya telah dicuri. Nampaknya Ratu Iblis akan merencanakan sesuatu. Tak lama dari itu, mereka pun membubarkan diri. Di lain tempat, Ratu Iblis memasukkan Tapao ke dalam mayat yang dicurinya tadi. Dia mengaktifkannya dan mencuci otaknya. Tapao disetel agar menjadi buas layaknya melihat seekor burung saat melihat jubah kuning itu. Di lain lokasi, Guru Gao memantau kondisi terkini dari dua perampok yang dipenjara itu. Momeng dan para warga juga terlihat sedang mempersiapkan pertahanan yang jitu. Lalu, karena merasa tidak modis, Guru Gao melepaskan jubah kuningnya itu. Walhasil, Momeng pun meminjamnya. Guru Gao, Momeng, dan para warga terlihat sudah siap menyambut kedatangan Ratu Iblis. Dan tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu depan. Momeng menyuruh warga membuka pintunya dan berniat langsung menyiramnya dengan darah ayam. Ternyata dia adalah penjual bubur yang sedang mengantar pesanan. Walhasil, tukang bubur pun pulang dan warga kembali menutup pintunya. Tak lama berselang, terdengar suara ketukan pintu lagi. Melihat Momeng berjubah kuning, Tapao yang di bawah kendali pun langsung mengejar-ngejar Momeng. Momeng bingung, kenapa cuma dia yang dikejar-kejar. Lalu, Guru Gao pun menolongnya. Tapi karena sulit dilepas, Momeng pun kembali dikejar. Hingga akhirnya, Guru Gao keluar dari penjara untuk mengatasi Tapao. Setelah pengawasan di penjara mengendur, Ratu Iblis pun datang ke penjara. Dia berniat untuk membebaskan kedua saudaranya. Tapi ternyata itu semua adalah jebakan. Chiang dan Sangban mengikatnya dan bermaksud untuk mengurungnya dengan pintu baja. Tapi karena keberatan, maka inilah yang terjadi.
Terjebak dalam perangkap sendiri, Chiang dan Sangban pun menjadi bulan-bulanan. Melihat mereka dihajar, Momeng pun menunjukkan tempat disanderanya kedua saudaranya itu. Walhasil, Ratu Iblis pun keluar dan bergegas menyelamatkan mereka berdua. Namun sayang, itu adalah jebakan di dalam jebakan. Sontak saja, Ratu Iblis pun marah besar. Lalu, Momeng kabur keluar berganti Guru Gao yang masuk. Dan pertarungan sengit pun berlangsung. Kemudian Ratu Iblis mengeluarkan jurus 1000 kampretnya, tapi Guru Gao mampu menaklukkannya. Setelah itu Ratu Iblis mengeluarkan jurus bersembunyi, dan lagi-lagi Guru Gao mampu menangkalnya. Dan kali ini giliran Guru Gao yang mengeluarkan jurusnya, yaitu pedang koin auto aim alias membidik otomatis. Merasa sekarat, Ratu Iblis pun kabur dan tersungkur di dekat sumur. Mereka semua sempat saling tatap-tatapan. Pada akhirnya, Ratu Iblis pun bunuh diri dan menceburkan dirinya ke dalam sumur. Usai kejadian itu, Tapao sadar kembali, tapi Momeng mengusirnya jauh-jauh. Sedangkan Guru Gao menyuruh warga untuk membakar semua mayat yang ada di sini. Guru Gao juga mengajak Momeng ke rumahnya untuk berobat. Namun, tatkala Fok dan Shao hendak membakar kedua mayat itu, tanpa sepengetahuannya, mereka melepaskan tali mantranya terlebih dahulu. Walhasil, kedua mayat itu bangkit dan merasuki tubuh Fok dan Shao. Di lain tempat, usai mengobati Momeng, Guru Gao disambut meriah oleh para warga, lantaran berhasil membunuh semua perampok sakti itu. Saat sedang makan-makan, tiba-tiba saja Fok dan Shao datang. Guru Gao khawatir karena mereka berjalan dengan tumit mengangkat. Lalu Guru Gao menyuruh Chiang dan Sangban untuk menggiringnya dulu. Lepas itu, Guru Gao dan Momeng berupaya membubarkan kerumunan karena ada hantu, tapi mereka menolaknya. Walhasil, Guru Gao pun mengajak warga menemui hantu itu. Dan setelah melihat hantunya, para warga langsung lari terbirit-birit. Mereka semua masuk ke rumah Guru Gao dan masing-masing mengambil jimat perlindungan. Karena tak kebagian jimat, Chiang dan Sangban pun dihajar habis-habisan. Lalu, Momeng datang membawa cermin demi mengeluarkan arwahnya. Dan benar saja, cara itu berhasil. Guru Gao muncul dan menotok dahinya dengan kuas mantra. Guru Gao juga menyuruh muridnya untuk memegangi kuas ini, karena Guru Gao dan Momeng hendak melakukan suatu ritual di dalam. Di tengah memegangi kuas, Chiang dan Sangban yang kurang kerjaan itu malah menjahilinya. Walhasil, para hantu ini pun bangun dan kembali menyerang. Mendengar teriakan muridnya, Momeng dan Guru Gao pun langsung bergegas keluar dan melancarkan aksinya ini. Setelah diberi jimat, Guru Gao menyuruh Momeng untuk menggorengnya. Selagi menunggu minyak dipanaskan, Guru Gao dan yang lainnya menempelkan kertas jimat ke setiap pintu dan jendela. Setelah selesai, Guru Gao menugaskan Momeng untuk menggorengnya sendirian. Sebab Guru Gao dan muridnya harus kembali ke sumur untuk mengangkat mayat Ratu Iblis dan kemudian membakarnya. Dengan berat hati, Momeng pun menyanggupinya. Setibanya di sana, Guru Gao berharap agar mayat Ratu Iblis membelakangi langit. Sebab kalau menghadap langit, maka dia akan berubah menjadi roh jahat. Dan untungnya, sang mayat membelakangi langit. Walhasil, kedua muridnya pun turun ke bawah untuk mengambil jasadnya. Namun, saat mereka hendak mencapai dasar, tiba-tiba saja mayat itu berubah menghadap ke langit. Lantas, kedua muridnya pun panik naik ke atas. Melihat sang mayat bangkit, Guru Gao pun langsung beraksi. Tapi sayang, salah seorang muridnya tak tertolong. Usai berada di luar sumur, Ratu Iblis mendengar suara teriakan saudaranya itu. Walhasil, dia pun terbang ke sana. Sementara itu, Momeng tak kunjung menggorengnya karena memang minyaknya belum mendidih. Namun, salah satu kendi mulai retak dan memberontak keluar. Tak punya banyak waktu, Momeng langsung saja menggorengnya. Tapi, karena minyaknya belum mendidih, hantu itu pun bangkit dan keluar dari wajan dengan kondisi setengah matang. Dan sudah pasti, Momeng kabur dari kejaran hantu mentah itu. Lalu, melihat ada abu arang, Momeng pun bergegas ke sana untuk mengolesi tubuhnya, agar tak terlihat oleh makhluk itu. Momeng menanggalkan seluruh pakaiannya, dan benar saja, hantu ini pun tak dapat melihatnya. Namun, karena tak semua tubuhnya diolesi, hantu ini pun masih bisa mengejarnya.
Dan pada akhirnya Momeng sukses menggoreng hantu itu dengan sempurna. Tak berselang lama, Ratu Iblis pun datang. Dia menggunakan tubuh Tapau untuk membuka pintunya. Momeng mengancam menggoreng kendi satunya, tapi Ratu Iblis juga mengancam membunuh vampir cilik ini. Lantas, Tapau pun melakukan serangan. Ratu Iblis marah besar melihat saudaranya digoreng semua. Tak lama, Chiang pun datang untuk mengulur waktu. Sementara itu, Guru Gao masuk lewat pintu lain. Mendengar Chiang yang sudah terdesak, Guru Gao pun muncul dengan kemoceng saktinya. Lalu, Momeng kerasukan Ratu Iblis. Guru Gao mampu menjinakkannya. Chiang berniat menusuknya, tapi Guru Gao melarangnya karena itu bisa membunuh Momeng. Guru Gao perlu arwah lain untuk mendorong keluar si Ratu Iblis ini. Tapau pun bersedia melakukannya, meskipun itu dapat membahayakan dirinya. Dan proses pendorongan pun dimulai. Karena tak kunjung keluar, adik Tapau pun melakukannya juga. Dan pada akhirnya, Ratu Iblis pun terbunuh dengan kemocengnya Guru Gao. Dan film pun berakhir. Ya, itulah tadi akhir dari film Mr. Vampir 3. Dari film ini kita belajar betapa pentingnya menggoreng sesuatu dengan minyak yang cukup panas agar bisa mendapatkan hasil gorengan yang matang di dalam namun tetap crispy di luar. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Oh ya, menurut Juragan, apa perlu film ini dilanjut lagi ke Mr. Vampir 4? Atau malah jangan? Saya nanya begini karena di Vampir 4 kita tidak lagi melihat sosok Guru Gao. Di Vampir 4, cerita berfokus pada sahabat Guru Gao yaitu Pendeta Tau Mata 4. Yang di film Vampir 1 pernah menolong Guru Gao dan murid-muridnya membasmi vampir Ayahyam. Gimana menurut Juragan? Terserah Juragan sih. Kalau banyak yang minta lanjut, ya saya lanjutkan. Tapi kalau banyak yang minta film lain, ya saya bikin film lain saja. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!